Halo Gemini atau Gemini, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Gemini atau Gemini, Sun, Moon, and Rising, dengan doi kalian masing-masing untuk bulan Januari 2021 gitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini, kemudian perasaan kamu terhadap doi untuk sekarang ini, perasaan doi terhadap kamu untuk sekarang ini, dan juga hubungan kalian, percintaan kalian di bulan Januari 2021 akan bagaimana, akan seperti apa gitu ya. Nanti juga akan ada saran-sarannya terkait bagaimana sih caranya supaya hubungan kalian ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa berkembang, bisa lebih stabil lagi. Dan di sesi terakhir akan ada informasi-informasi tambahan seperti inisial, bisa inisial nama kalian gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Gemini ataupun zodiak dari pasangan kamu, dari doi kamu gitu ya. Dan juga ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan terkait yang akan familiar dengan kalian, misalnya tanggal atau bulan pernikahan kalau sudah menikah, tanggal atau bulan pacaran kalau sudah pacaran, tanggal atau bulan pertama kali PDKT, pertama kali jalan bareng dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini, bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke Instagram aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke, kita mulai reading untuk kalian, Gemini. Dari yang pertama, aku akan bukakan dulu terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Sebentar ya, di shuffle dulu. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui untuk waktu belakangan sampai sekarang ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Gemini, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Beberapa kartu saja. Terima kasih. Untuk waktu belakangan sampai sekarang ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Gemini, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Beberapa kartu saja, terima kasih. Untuk waktu belakangan sampai, terima kasih. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Page of Swords. Beberapa kartu saja, terima kasih. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Page of Swords. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Page of Swords. Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Page of Swords. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Page of Swords. Terima kasih. Beberapa kartu saja lagi. Oke, terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih. So, gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini gitu ya? Aku ngelihatnya mayoritas atau kebanyakan dari kalian untuk belakangan sampai sekarang ini untuk belakangan sampai sekarang ini masih sedang dalam titik berkomunikasi atau berhubungan. Jadi sedikit dari kalian sedang dalam keadaan tidak berkomunikasi, tapi banyak dari kalian masih dalam keadaan yang berkomunikasi gitu ya. Tapi walaupun berkomunikasi, hubungannya hanya sewajarnya aja gitu.
tidak lebih, tidak kurang, tapi pas-pasan aja. Yang mana perlakuan atau hubungan kalian, bagaimana kalian menjalani hubungan, menanggapi hubungan, untuk belakangan sampai sekarang ini jatuhnya seperti berhubungan selayaknya teman. Padahal kan ini udah aspek percintaan gitu. Yang mana kalau kita berbicara aspek percintaan, perlakuannya juga harus berbeda dengan teman gitu ya, dengan pertemanan. Nah, tapi untuk belakangan sampai sekarang ini, perlakuan atau bagaimana kalian menjalani hubungan itu seperti teman aja, seperti teman biasa gitu. Ini dikarenakan apa sih? Dikarenakan ada pergumulan batin yang sedang dialami dalam hubungan kalian gitu ya. Pergumulan batin, kebimbangan antara bagaimana menanggapi situasi yang ada, menanggapi hubungan kalian, menanggapi perasaan terhadap satu sama lain. Bingung, bergumul bukan karena tidak bisa atau tidak tahu apa yang perlu dilakukan, karena kita punya kartu The Magician. Ibaratnya sebenarnya kalian tahu kok apa yang baik atau tidak baik untuk dilakukan terkait hubungan kalian, apa yang sebaiknya dilakukan atau jangan dilakukan, tapi karena ada kebimbangan gitu ya, pada akhirnya kalian jadi jadi kayak, ya gue tahu sih harus begini, tapi ngelakuin nggak ya gitu loh, kayak gitu loh. Jadi bukan bimbang karena nggak tahu ya, tahu, tapi kena bimbang, nah jadinya enggak melakukan apa yang sebaiknya dilakukan, atau justru melakukan apa yang sebaiknya tidak dilakukan gitu loh. Nah, apa sih yang bikin bimbang di sini gitu ya? Kita punya dua kartu yang menghadap ke kiri gitu ya. Kita punya dua kartu yang menghadap ke kiri ini karena kamera sign mirroring gitu ya. Makanya ini seakan ke kanan, padahal sebenarnya ini ke kiri gitu ya. Ini kan kalau di kamera kan dia ngarep ke kanan gitu ya, padahal ini sebenarnya ke kiri gitu. Nah, kiri ini berbicara tentang apa sih? Kiri ini berbicara tentang masa lalu gitu. Jadi sedikit banyaknya ada hal-hal dari masa lalu kalian berdua atau masa lalu pribadi gitu ya. Tapi intinya masa lalu gitu ya. Ada hal-hal dari masa lalu yang membuat kalian jadi bingung, jadi stuck, jadi jenuh. Karena Seven of Pentacles berbicara tentang kejenuhan, stagnansi, kebingungan dalam bagaimana menanggapi situasi yang ada. Pada akhirnya, renggangnya hubungan atau hubungan yang dijalankan selayaknya pertemanan saja ini diakibatkan sebenarnya kalian atau salah satu dari kalian sedang dalam titik dimana mempertimbangkan, oke, dulu hubungan seperti ini, masa laluku seperti ini, masa lalu pribadiku seperti ini, atau masa laluku dengan dia seperti ini. Maka sekarang keadaan kedepannya aku harus bagaimana gitu ya. Sedang berusaha untuk logis, sedang berusaha untuk evaluasi atau introspeksi. Dulu seperti ini, maka sekarang ke depannya bagaimana? Alhasil, kebanyakan dari kalian masih berhubungan, tapi jatuh renggang, jatuh ada dingin-dinginan, ada cuek-cuekan, ada keras-kerasan lah gitulah. Realistis dalam artinya udah ngelakuin aja apa yang dirasa bisa dilakukan gitu. Dan sekarang ini, untuk belakangan sampai sekarang ini, yang kalian rasa bisa dilakukan adalah berhubungan sewajarnya aja. Sebatas teman, maksudnya nggak lebih, nggak kurang, tapi nggak yang intens juga gitu. Nah, itu yang sedang terjadi dalam hubungan kalian belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Oke. Sekarang, aku akan bukakan terkait perasaan kamu, para Gemini, terhadap doi kamu untuk sekarang ini gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah para Gemini, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Ada atau bagaimana? Beberapa kartu saja. Terima kasih. Untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah para Gemini, Sun, Moon, and Rising? Oke, terima kasih. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The Fool. Beberapa kartu saja. Terima kasih. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan. Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The Fool. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The Fool. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan. Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The Fool. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan. Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The Fool. Beberapa kartu saja lagi. Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud.
Saya mau satu kartu saja lagi. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The Fool. Oke, terima kasih. So, gimana sih perasaan kamu para Gemini terhadap doi kamu gitu ya? Apakah kamu masih sayang? Sebenarnya kamu masih sayang gitu ya, karena kita punya kartu The Fool. The Fool ini berbicara tentang apa yang sebelumnya atau sampai sekarang ini atau selama ini menjadi permasalahan atau menjadi penghambat, menjadi memori atau luka atau trauma yang menghambat hubungan kalian untuk berkembang. Kamu masih ingin berusaha untuk berdamai dengan masa lalu ini, dengan apapun yang menjadi penghambat ini. Kamu berusaha move on, melepaskan, mengikhlaskan, merelakan, memaafkan apa yang selama ini menjadi permasalahan atau menjadi penghambat dalam hubungan kalian. Karena kamu masih menginginkan hubungan kalian itu bisa santai, bisa enjoy, bisa bisa santai, bisa enjoy, bisa loyal, bisa setia terhadap satu sama lainnya, bisa fun gitu ya. Kamu mau banget untuk berusaha gimana caranya agar yang sebelumnya adalah luka atau trauma, kamu bisa lihat sebagai pembelajaran, sebagai pendewasaan. Kita juga punya kartu Three of Cups. Three of Cups ini berbicara tentang rekonsiliasi. Rekonsiliasi dalam artian kamu pengen hubungan kembali seperti dulu lagi. Karena kan kalau misalnya kamu lagi nggak berkomunikasi, kamu pengen banget berkomunikasi lagi atau berhubungan lagi. Dan untuk kebanyakan dari kamu, sepertinya kalian masih berkomunikasi, cuma emang renggang gitu. Nah, karena renggang, kalian inginnya agar bisa fun lagi, bisa lubus lagi seperti dulu. Karena kalau renggang, kalau seadanya aja kan jadi ada batas, ada jarak gitu ya. Kamu bisa pengen lubus lagi, karena kamu juga masih bisa melihat ke depannya. Kamu masih bisa melihat kamu masih bisa melihat atau kamu masih berharap bahwa kedepannya akan ada awal baru untuk hubungan kalian bisa berkembang lagi, dimulai lagi, dibiarkan mengalir lagi gitu ya. Kamu masih melihat bahwa kedepannya masih ada harapan untuk hubungan kalian berlanjut gitu. Cuman The Fool ini juga berbicara tentang walaupun ingin berusaha memaafkan atau move on atau mengikhlaskan apapun yang selama ini menjadi permasalahan atau penghambat dalam hubungan kalian. Tapi The Fool juga berbicara tentang satu awal gitu ya. Kan kita tahu ya kalau yang awal untuk memulai itu yang paling susah gitu ya. Nah, dari kamu mau memulai sampai udah bener-bener move on, bener-bener tutup buku gitu ya, bener-bener memaafkan dan merelakan, mengikhlaskan, itu tidak akan mudah. Bisa juga panjang jalannya. Ada kebimbangan akibat proses yang bisa panjang ini. Kebimbangan antara gimana ya sebaiknya, apakah aku perjuangkan aja atau gimana gitu. Nah, sejauh ini kamu masih dalam tahap mempertimbangkan gitu. Sebenarnya keinginan kamu itu lebih besar ke kamu masih ingin memperjuangkan. Karena dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dari 6 kartu yang ada ini, 4-nya itu positif. 2-nya itu lebih ke 50-50 gitu ya. 2-nya itu ada Two of Pentacles sama Two of Wands. Kamu masih mempertimbangkan, dalam artinya mempertimbangkan kalau emang mau diperjuangkan, kenapa dan bagaimana caranya. Dan kalau tidak mau diperjuangkan, kenapa dan bagaimana juga untuk kedepannya ditanggapi hubungan kalian. Nah, itu yang sedang kamu pertimbangkan sekarang ini. Tapi so far, lebih kuat ke kamu masih mau memperjuangkan. Cuma walaupun lebih kuat ke ingin memperjuangkan, tapi kamu juga perlu meyakinkan diri kamu. Karena kamu tahu, atau kamu sedikit banyaknya ada kesadaran bahwa prosesnya bisa saja tidak akan semudah itu. Tidak akan secepat itu gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, aku akan bukakan terkait perasaan doi kamu terhadap kamu untuk sekarang ini, gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah doinya para Gemini, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap para Gemini, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? Beberapa kartu saja, terima kasih. Untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah doinya para Gemini, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap para Gemini, Sun, Moon, and Rising? Untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah doinya para Gemini? Oke, terima kasih. Wow, langsung dapat 4 kartu. Oke, terima kasih.
So, ini 4 kartu aja udah sangat cukup untuk aku dapetin ceritanya, dapetin alurnya gitu ya. Dapetin perasaan dia kepada kamu sekarang ini gitu ya. Kita punya beberapa kartu gitu ya. Jadi perasaan doi kepada kamu sekarang ini gimana sih? Apakah dia masih sayang gitu? Sebenarnya dia masih sayang gitu ya. Karena kita punya kartu Two of Swords gitu. Cuman memang jadi Two of Swords ini berbicara tentang dibilang sayang iya, tapi ada kebimbangan. Tapi kalau dibilang nggak sayang, nggak gitu juga gitu ya. Jadi cara dia menanggapi perasaannya atau hubungan dengan kamu sekarang ini atau untuk belakang sampai sekarang ini adalah dengan biarkan mengalir, apa yang akan terjadi maka dia akan biarkan terjadi gitu. Nah, kenapa ini terjadi gitu ya? Karena menurutnya ada hal-hal, kita ada kartu The Tower gitu ya. Mungkin belakangan ini atau sampai sekarang ini beberapa dari kamu doinya itu sampai ngamuk parah, dia sampai marah besar gitu ya. Ada hal-hal yang membuat dia marah, ada hal-hal yang dia pendam selama ini, tapi pada akhirnya meledak gitu ya, pada akhirnya meledak. Satu kekesalan atau satu kekesalan, luka atau permasalahan yang dia pendam selama ini, yang dia berusaha sabar, tapi pada akhirnya pecah, meledak, makanya timbullah kondisi hubungan yang sekarang ini terjadi dalam hubungan kalian. Dan berdampak ke dia yang jatuhnya sepertinya agak cuek, karena kita juga punya kartu The Emperor 2 kali ya nih, The Emperor 2 kali ya. Kita punya kartu The Emperor lagi yang berbicara tentang dianya agak cuek, dianya agak keras gitu ya, dingin gitu ya. Um, Semata-mata karena ya ini adalah cara dia untuk menanggapi hubungan kalian gitu ya. By the way, maaf ya, suara tetangga, suara anak kecil. So, sampai mana tadi? Jadi kondisi permasalahan yang bikin yang tadi yang dia sempat ngamuk gitu ya. Ada beberapa dari kalian doinya sempat ngamuk atau sempat memendam kekesalan yang pada akhirnya meledak gitu ya. Pada akhirnya berdampak ke dia jadi dia jadi cuek, jadi keras, jadi ogah-ogahan gitu ya. Tapi bukan berarti dia tidak mengharapkan hubungan agar bisa membaik ya, karena kita punya Ace of Wands. Dia menginginkan transisi sebenarnya. Dia menginginkan awal baru untuk hubungan kalian yang bisa lebih berkembang, yang bisa lebih baik lagi, yang bisa lebih mulai bertumbuh dan berkembang lagi gitu. Cuman ya bagaimana dia menanggapinya, bagaimana dia mencapai perkembangan ini, awal baru ini adalah dia berusaha senatural mungkin, biarkan sebagaimana air mengalir aja. Dia belum ada effort yang jor-joran banget untuk hubungan kalian gitu. Dia biarkan semua mengalir sebagaimana mestinya. Kalau dia ngerasa bagusnya komunikasi intens ya dia akan lakukan. Tapi kalau dia ngerasanya masih belum waktunya untuk komunikasi intens ya dia akan tetap jaga jarak dulu. Masih akan di fase The Emperor ini yang masih akan keras, tegas, cuek gitu-gitu. Oke, sekarang aku akan bukakan terkait kondisi hubungan kalian di bulan Januari 2021 gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Gemini, Sun and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Januari 2021. Beberapa kartu saja. Terima kasih. Bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Gemini, Sun and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Januari 2021? Bagaimanakah kondisi hubungan percintaan? Oke, terima kasih. Bagus banget. Terima kasih. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The Sun. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The Sun. Beberapa kartu saja. Terima kasih. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The Sun. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan. Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu. Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The Sun. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The Sun. Oke, terima kasih.
Oke. Oke, ini udah cukup sih sebenarnya. Oke, ini udah cukup banget. Oke, maaf, aku harus pause dulu karena tadi suara tetangganya, suara anak-anaknya gede banget. Oke, kita lanjut ya. Jadi gimana sih hubungan kalian di bulan Januari 2021 gitu ya? Sebenarnya overall positif kok. Kita punya kartu The Sun gitu ya, di mana hubungan kalian itu akan dijalankan dengan santai, dengan enjoy. The Sun ini salah satu kartu yang paling positif di kartu tarot gitu ya. Jadi hubungan kalian di bulan Januari 2021 akan dijalankan secara enjoy, secara santai, di mana kamu masih melihat dia sebagai salah satu sumber kebahagiaan kamu. Begitu juga dengan dia melihat kamu sebagai salah satu sumber kebahagiaan dia. Kalian masih melihat hubungan kalian sebagai salah satu sumber kebahagiaan kalian gitu ya. Namun bukan berarti kalau bahagia, bukan berarti kalau positif, bukan berarti kalau berusaha enjoy, bukan berarti tidak ada kekecewaan karena kita punya Three of Swords, kita juga punya kartu Knight of Swords gitu ya. Jadi yang namanya sakit hati, yang namanya kepikiran, greget, emosi ini masih akan terjadi sebenarnya di bulan Januari 2021 gitu ya. Cuman dan apapun yang menjadi kekecewaan ini ataupun greget ini, kekesalan ini adalah hal-hal yang bersumber dari masa lalu, balik lagi gitu ya. Cuman bedanya adalah kalau misalnya sebelumnya kalian menanggapinya dengan cara jalani hubungan ada apa ala kadarnya aja gitu ya, seperti like ke teman, padahal ini aspek percintaan gitu ya, dari dia yang masih memberi jarak gitu ya. Di bulan Januari 2021 situasi kondisi emosional ataupun kondisi hubungan bisa saja masih akan tetap rumit gitu ya, masih aja mungkin belum akan bisa dibilang di tahap yang lebih mudah atau lebih baik gitu ya secara kondisi proses gitu ya, tapi yang berubah adalah bagaimana cara kalian menanggapi situasi yang ada. Nah, jadi gini teman-teman, misalnya sesulit apapun situasi yang ada gitu ya, tapi kalau misalnya dari pola pikir atau pola perilaku kita benar gitu ya, tepat, maka yang awalnya rumit itu bisa jadi lebih santai, bisa jadi lebih mudah. Nah, ini yang akan kalian terapkan, yaitu merubah pola pikir dan perilaku di bulan Januari 2021. Kalian berusaha untuk tetap tegar, tetap kuat, tetap stay strong, tetap optimis bahwa sesulit apapun kondisi yang ada untuk hubungan kalian gitu ya. Tapi kalian akan berusaha untuk kalian akan berusaha untuk tetap sabar, tetap percaya bahwa kalian punya 1001 cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada gitu. Jadi kalian akan berusaha sabar, berusaha mengontrol emosi dan diri kalian sambil jalani se-enjoy mungkin, berusaha untuk jalani se-enjoy mungkin gitu. Kalian berusaha untuk yang awalnya ada Knight of Swords gitu ya, yang melihat ke belakang terus, yang melihat kekecewaan yang pernah terjadi terus gitu ya. Kalian berusaha untuk kekecewaan ini tidak hanya dijadikan sebagai sebatas emosi aja, tapi berusaha untuk dijadikan sebagai pembelajaran, sebagai pedoman atau pegangan untuk kalian melangkah sekarang dan ke depannya gitu ya. Itu yang akan terjadi di bulan Januari 2021. And so far, itu positif gitu ya. Oke, selanjutnya aku akan ambil dari kartu Romance Angel. Oke. Ini oke. It's oke. Sorry. Oke, ini harus agak mundur. Oke, nggak apa-apa. So, let's get started. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Gemini, Sun and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Januari 2021. Beberapa kartu saja. Terima kasih. Bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Gemini, Sun and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Januari 2021? Bagaimanakah kondisi hubungan percintaan? Bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Gemini, Sun and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Januari 2021? Oke, terima kasih. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke.
kita punya kartu You Deserve Love gitu ya. Jadi di bulan Januari 2021, kalian akan menyadari bahwa you deserve love. Kamu pantas berbahagia gitu. Jadi ini adalah salah satu penyebab atau salah satu trigger yang membuat kamu atau kalian berusaha untuk merubah pola pikir kalian yang awal tadi Knight of Swords gitu ya, yang awalnya berusaha untuk yang awalnya selalu melihat ke belakang sebagai kekecewaan gitu ya, tapi pada akhirnya karena kalian menyadari nih di bulan Januari 2021 kalau kalian pantas berbahagia, maka kalian berusaha untuk melihat ke belakang sebagai pembelajaran dan sebagai pertimbangan agar kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melangkah. Jadi dengan adanya masa lalu ini, kekecewaan ini, kalian akan lebih berhati-hati, lebih mempertimbangkan, lebih mengriset, oke, kalau gue mau begini, ke depannya gimana ya, baik atau enggak, gitu-gitu lah. Nah, selanjutnya adalah finances and career, gitu ya. Jadi, salah satu faktor lainnya yang membuat hubungan kalian selama ini, gitu ya, menjadi bermasalah itu, atau terhambat itu karena keuangan dan karir gitu ya. Nah, tapi di bulan Januari 2021 gitu ya, memang tidak dapat dipungkiri hal ini masih akan terjadi gitu ya. Keuangan ataupun karir akan menjadi salah satu faktor penghambat juga di bulan Januari 2021 gitu. Atau ada beberapa dari teman-teman yang gimana caranya sih supaya supaya lebih santai, supaya lebih enjoy, karena tadi kita punya kartu The Sun gitu ya. Kita punya kartu The Sun yang dimana berusaha untuk enjoy, walaupun tidak dapat dipungkiri ada kekesalan, ada kesedihan gitu ya. Tapi salah satu kalian mengalihkan fokus kalian itu adalah dengan fokuskan diri ke financial ataupun karir gitu ya. Jadi kartu ini berbicara tentang dua aspek gitu. Tiga aspek gitu ya. Yang pertama, selama ini hubungan kalian terhambat gara-gara adanya permasalahan finansial ataupun karir. Kedua, di bulan Januari 2021, financial and career juga akan jadi permasalahan gitu ya. Yang ketiga, beberapa dari kalian akan mengalihkan fokus kalian daripada ke negatif-negatif yang perasaan-perasaan atau pemikiran-pemikiran negatif, kalian akan memfokuskannya ke keuangan dan finansial kalian, ke keuangan dan karir kalian gitu ya. Free yourself, tuh. Free yourself dari belenggu-belenggu yang ada, dari overthinking yang ada, dari dari negative thinking yang ada gitu ya. Playfulness, balik lagi, ini energi yang sama dengan kartu The Sun gitu ya. Enjoy, berusaha santai, berusaha have fun gitu ya. Nggak terlalu kaku atau terlalu serius. Dan yang terakhir, unrequited love gitu ya. Unrequited love, gimana lah ngomongnya itu. Tapi ini berbicara tentang adanya perasaan atau kadar perasaan yang masih kurang gitu. Dalam artian, itulah kenapa, dalam artian satu sisi karena perasaannya di bulan Januari 2021 bisa dibilang belum akan sepenuh itu, belum akan sekuat sebelumnya lagi gitu ya. Tapi setidaknya karena kalian sadar nih bahwa kayaknya perasaan kami di bulan Januari 2021 belum yang benar-benar stabil nih, belum yang benar-benar kuat nih gitu ya. Makanya disinilah belajar dari masa lalu, mengalihkan fokus ke keuangan atau karir, berusaha keluar dari belenggu-belenggu negatif, berusaha lebih santai karena ada kesadaran akan hal ini gitu. Tapi so far ini positif kok teman-teman gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya kita ke saran gitu ya. So, kita ke saran. Tolong berikan saya beberapa kartu saja sebagai saran untuk hubungan percintaannya para Gemini, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Beberapa kartu saja, terima kasih. Beberapa kartu saja sebagai saran untuk hubungan percintaannya para Gemini, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Oke, terima kasih. Kita punya dua, oke, langsung. Forgiveness gitu ya, memaafkan. Maafkan masa lalu yang ada gitu ya, maafkan semua kekecewaan atau
atau kesalahan yang pernah terjadi di antara kalian. Memaafkan dia, memaafkan situasi dan kondisi, memaafkan diri sendiri kalau memang merasa ada salah gitu ya. Karena kan memaafkan itu positif banget loh gitu ya. Lalu romance, lavish the one you love with personal attention and affection gitu ya. Jangan gengsi untuk say I love you, jangan gengsi untuk care dulu gitu ya. Kalau gengsi hubungan mau dibawa kemana? Takutnya stuck gitu kan. Jangan ragu atau jangan gengsi atau jangan sungkan, jangan jaim gitu. Kalau mau kasih untuk perhatian ya tunjukin aja. Kalau mau kasih lihat rasa cintanya dengan cara A, selagi cara A itu positif ya lakuin aja gitu ya. Oke. Untuk informasi tambahan, baik lagi aku jelaskan kembali, di sini itu ada inisial, bisa inisial nama kalian gitu ya, nama pertama, kedua, ketiga, dan kesekian, atau juga di sini ada zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Gemini ataupun zodiak dari doi kamu gitu ya. Dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar yang terkait dengan kalian, seperti tanggal-tanggal atau bulan-bulan pernikahan kalau sudah menikah, tanggal atau bulan jadian, pertama kali PDKT, dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa, ini adalah general reading. Jadi, kalau misalnya informasi yang aku ambil di sini itu tidak ada terkait kalian sama sekali, maka tidak apa-apa, jangan khawatir. Baik lagi, ini adalah general reading. Ambil apa yang resonate gitu ya. Sebentar ya. Informasi tambahan untuk para Gemini, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi tambahan untuk para Gemini, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi tambahan. Terima kasih. Oke. Kita punya Oktober. Kita punya 28. Kita punya Leo. Kita punya Z. Kita punya Desember. Kita punya Aries atau Aries. Kita punya Sagittarius, ada yang namanya Leo di sini. Pas zodiak Leo keluar, saya tiba-tiba terngiang nama Leo gitu. Jadi mungkin ada yang namanya Leo di sini gitu ya, atau yang doinya namanya Leo gitu ya. September U 24, April, Juli, Desember, Virgo, 29, Februari, oke. J, 19, 15, P, Mei, September, 1, November, kayaknya ada yang suka Thailand di sini kayaknya. I, Oktober, 31, C, 9 atau 6, 10, M, R, Taurus, November, Maret, K dan Virgo, 22, Libra. Lalu sebelum aku lanjut, ada energi atau aku dapat feeling, dapat channel messages gitu ya. Ada beberapa yang nonton video ini itu adalah pasangan sesama jenis gitu ya. Tapi it's okay, aku tidak mempermasalahkan itu gitu ya. Love itu universal gitu ya. Aku menyampaikan saja apa yang aku rasakan gitu ya. Tidak ada permasalahan apapun gitu ya. Desember, April, I, 11, Gemini. Kemarin aku ada bikin 4 video langsung gitu ya. Dan ada juga satu zodiak yang
yang aku juga dapat channel messages pasangan sesama jenis gitu, tapi aku lupa apa itu. Coba kamu cek deh gitu ya. 27 Maret, F Agustus, Gemini, mungkin kamu berhadapan dengan sesama Gemini. Lalu kita punya D, lalu kita punya 27, kita punya Juli, kita punya 15, kita punya Desember, kita punya Juli, kita punya Mei, kita punya 8, kita punya Maret, lalu dapat channel messages lagi. Permasalahan yang kalian alami itu sepertinya adalah permasalahan-permasalahan yang terus terjadi berulang-ulang gitu. Jadi permasalahan itu aja, makanya dipendam doinya mendem-mendem terus sampai meledak gitu kan. Artinya ada cycle yang harus diperbaiki atau diputuskan. Nah, itu jadikan itu ya, jadi pembelajaran ya. 25 B 19 M, dan yang terakhir Aquarius. Oke. Sekian teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.